Baik, materi yang pertama terkait pengantar metode kuantitatif bisnis. Jadi, metode kuantitatif bisnis adalah pendekatan ilmiah yang menggunakan angka dan data untuk membantu manajer mengambil keputusan secara rasional dan terukur. Nah, dalam dunia bisnis, setiap keputusan seperti menentukan harga, memprediksi penjualan, atau mengatur produksi itu sebaiknya tidak hanya didasarkan pada intuisi, tetapi juga pada analisis data. Nah, langkah-langkah dalam menentukan metode kuantitatif meliputi yang pertama, mengidentifikasi masalah bisnis. Kemudian yang kedua, menyusun model matematis. Kemudian yang ketiga, mengelola dan menganalisis data. Dan yang keempat, menafsirkan hasil untuk mendukung keputusan. Nah, untuk materi yang kedua yaitu dasar-dasar statistika dan probabilitas bisnis. Jadi, statistika dan probabilitas adalah dasar utama dalam metode kuantitatif. Statistika merupakan ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, mengorganisir, menganalisis, dan menginterpretasikan data. Sedangkan probabilitas membahas tentang peluang terjadinya suatu peristiwa yang sangat penting untuk memperkirakan resiko dalam bisnis. Selanjutnya kita memasuki ke analisis multivariat. Nah, jadi analisis ini digunakan ketika data yang kita miliki melibatkan lebih dari dua variabel yang saling berhubungan. Nah, dalam penelitian bisnis, fenomena menjadi kepuasan pelanggan, loyalitas konsumen, atau kinerja karyawan. Nah, biasanya dipengaruhi oleh banyak faktor yang menjadi analisis yang lebih kompleks. Beberapa teknik yang saling digunakan itu antara lain yang pertama analisis faktor, kemudian analisis cluster, yang ketiga analisis diskriminan, kemudian yang keempat PCA, yaitu principal komponen analisis. Kemudian untuk materi yang keempat yaitu terkait analisis regresi, yaitu metode statistik yang digunakan untuk mengukur hubungan antar variabel bebas yaitu X dan variabel terikat yaitu Y. Yang mana menggunakan rumus Y sama dengan A ditambah BX ditambah E. Nah, di mana Y adalah variabel dependen atau hasil, kemudian yang X adalah variabel independen atau penyebab, kemudian A adalah konstanta dan B adalah koefisien regresi dan E adalah error atau kesalahan prediksi. Nah, contoh penerapannya, perusahaan ingin mengetahui apakah kenaikan harga memengaruhi penurunan jumlah penjualan. Nah, jika hasilnya menunjukkan koefisien B negatif, artinya ketika harga naik, penjualan akan turun. Kemudian yang terakhir, yaitu kita bahas mengenai uji signifikansi dalam regresi. Dalam uji ini digunakan untuk memastikan apakah hubungan antar variabel benar-benar signifikan secara statistik atau tidak. Nah, ada dua jenis uji utama. Yang pertama uji T, yaitu parsial, dan uji F, yaitu simultan. Dalam uji T atau parsial menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, jika nilai sig lebih kecil dari 0,05 maka pengaruhnya signifikan. Kemudian yang kedua yaitu uji F, yaitu simultan, yang mana menguji pengaruh semua variabel dependen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Selain itu, ada juga koefisien determinasi,
yaitu R2, yang menunjukkan seberapa besar variabel independen menjelaskan variabel dependen. Semakin besar nilai R2, semakin baik model regresi yang digunakan. Dengan melakukan ini, uji signifikan, kita bisa memastikan bahwa hasil jadi kesimpulannya, kelima materi ini menunjukkan bahwa metode kuantitatif bisnis itu bukan sekedar menghitung angka, tetapi merupakan alat berpikir ilmiah dalam mengambil keputusan. Nah, mulai dari dasar statistika, analisis multivariat, hingga regresi dan uji signifikansi, itu semua bertujuan agar keputusan bisnis bisa dibuat berdasarkan data, bukan asumsi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga